Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cynthia Karisma Ramadana Prastowo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu ekonomi ekonomi manajerial bab 6 yaitu tentang penaksiran fungsi permintaan. Subbab yang akan saya bahas ada 12 yaitu metode penaksiran permintaan, wawancara survei dan eksperimen pasar secara langsung, analisis regresi, analisis runtut waktu dan seksi silang, linearitas persamaan regresi, penaksiran parameter regresi, koefisien determinasi, kesalahan baku penaksiran, daya prediksi persamaan regresi, kesalahan baku koefisien, masalah-masalah dalam analisis regresi. Metode penaksiran permintaan. Metode penaksiran permintaan adalah proses untuk menemukan nilai-nilai koefisien dari fungsi permintaan suatu produk. Fungsi permintaan adalah fungsi dari variabel-variabel harga, iklan, pendapatan konsumen, tren, dan variabel-variabel lain yang mempengaruhi tingkat permintaan. Metode estimasi atau penaksiran dalam fungsi permintaan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu metode langsung, wawancara dan survei. Metode langsung adalah metode yang langsung melibatkan konsumen, misalnya melalui wawancara dan survei untuk mengumpulkan data dari sumber yang langsung. Pasar simulasi. Metode ini menggunakan pasar simulasi untuk mengumpulkan data permintaan eksperimen pasar secara langsung. Metode ini menggunakan eksperimen pasar secara langsung untuk mengumpulkan data permintaan. Metode tidak langsung, analisis regresi. Metode ini menggunakan analisis regresi yang menggunakan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menemukan ketergantungan dari suatu variabel terhadap variabel lain. Penaksiran permintaan berkaitan dengan cara memperoleh nilai-nilai parameter pada fungsi permintaan yang cocok pada saat ini. Informasi ini penting bagi pengambilan keputusan sekarang dan dalam mengevaluasi apakah keputusan sudah optimal. Wawancara, survei, dan eksperimen adalah metode penaksiran permintaan yang digunakan untuk mengetahui tingkat permintaan suatu produk atau jasa. Wawancara adalah metode yang melibatkan pengumpulan data dari sumber langsung seperti melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada konsumen. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur atau tidak terstruktur, tergantung pada tujuan dan kebutuhan studi. Survei adalah metode yang mengumpulkan data dari sumber langsung seperti melalui pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada konsumen. Survei dapat dilakukan melalui berbagai media seperti kuesioner atau formulir yang diterbitkan atau melalui media elektronik seperti email atau formulir online. Eksperimen adalah metode pengumpulan data yang menggunakan percobaan langsung atau pengukuran langsung. Eksperimen dapat dilakukan dalam laboratorium atau di lingkungan alam, tergantung pada tujuan dan kebutuhan studi. Penaksiran permintaan berkaitan dengan cara memperoleh nilai-nilai parameter pada fungsi permintaan yang cocok pada saat ini. Informasi ini penting bagi pengambilan keputusan sekarang dan dalam mengevaluasi apakah keputusan sudah optimal. Eksperimen pasar secara langsung. Eksperimen pasar secara langsung adalah metode penaksiran permintaan yang mengumpulkan data permintaan dengan cara menggunakan pasar simulasi atau eksperimen pasar secara langsung. Dalam eksperimen pasar secara langsung, orang-orang yang berada di situasi pasar sebenarnya digunakan untuk mengumpulkan data permintaan. Perusahaan memilih satu kota atau lebih pasar regional atau negara dan melakukan eksperimen pada pasar-pasar uji. Ini dirancang untuk mencari tahu penerimaan konsumen atas perubahan variabel-variabel independen dalam fungsi permintaan. Eksperimen pasar secara langsung berguna bagi perusahaan dalam menentukan strategi penentuan harga yang terbaik dan menguji beberapa kampanye
promosi, serta kualitas produk. Hal ini berguna dalam proses pengenalan produk di mana tidak ada data lainnya yang tersedia. Analisis regresi. Analisis regresi adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel bebas atau independen terhadap suatu variabel terikat atau dependen. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel dependen atau kriterium dapat diprediksikan melalui variabel independen atau predikator. Dalam analisis regresi, variabel bebas atau independen dilambangkan dengan huruf X, sementara variabel terikat atau dependen diberi lambang huruf Y. Model analisis regresi terdiri dari beberapa jenis, yaitu regresi linear. Model ini menggunakan hubungan rata-rata antar variabel. Regresi linear majemuk. Model ini menggunakan hubungan rata-rata antar variabel, tetapi dengan penambahan kondisi bahwa hubungan rata-rata antar variabel tidak boleh lebih besar dari 1. Regresi non-linear. Model ini menggunakan hubungan yang tidak linear antar variabel. Analisis regresi bertujuan untuk mendapatkan prediksi dan ramalan, melakukan prediksi masa depan, dan memperbaiki kesalahan analisis regresi. Analisis runtut waktu dan seksi silang adalah dua metode yang digunakan untuk mengumpulkan data untuk analisis regresi. Analisis runtut waktu atau time series. Analisis runtut waktu menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya tingkat harga dan penjualan bulanan suatu produk dan sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 tahun. Analisis seksi silang atau cross section. Analisis seksi silang menggunakan observasi-observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama. Dengan demikian, analisis ini bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perubahan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu, tetapi timbul faktor-faktor seperti aktivitas tenaga penjualan, posisi aliran kas, tingkat kegiatan promosi, dan tujuan manajemen berbeda-beda antar perusahaan. Linearitas persamaan regresi. Linearitas persamaan regresi adalah asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Linearitas ini merupakan sifat hubungan yang linear antar variabel, artinya setiap perubahan yang terjadi pada satu variabel akan diikuti perubahan dengan besaran yang sejajar pada variabel lainnya. Untuk melakukan uji linearitas ada dua cara yang dapat digunakan. Uji linearitas dengan SPSS. Uji linearitas dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi scatter plot graph dan compare-means di aplikasi SPSS. Uji linearitas manual. Uji linearitas dapat dilakukan secara manual dengan menghitung kuadrat total atau JKT, regresi A jika A, regresi B jika B, residu jika res, galat atau kesalahan jika G, ketidakcocokan jika TC, dan menghitung derajat kebebasan galat DBG, ketidakcocokan DBTC, jumlah rata-rata kuadrat ketidakcocokan RKTC, jumlah rata-rata kuadrat galat RKG, dan rasio F. Ujian linearitas regresi adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi sebelum dilakukan uji regresi linear sederhana. Penaksiran parameter regresi. Penaksiran parameter regresi adalah proses untuk menentukan nilai-nilai koefisien yang terlibat dalam hubungan linear antar variabel dependen Y dan variabel independen X dalam model regresi. Metode penaksiran parameter regresi umumnya dilakukan dengan menggunakan metode kuadrat terkecil atau OLS atau metode Fisher. Metode kuadrat terkecil atau OLS adalah metode penaksiran parameter regresi yang paling umum digunakan. Dalam metode ini, nilai koefisien yang diperoleh adalah yang meminimalisasikan nilai kuadrat total residu atau JKT. Metode Fisher adalah metode penaksiran parameter regresi yang diterapkan pada model
regresi beta yang merupakan model regresi logistik ketika variabel respon yang diamati berbentuk proporsi dalam metode ini. Nilai koefisien yang diperoleh adalah yang meminimalisikan nilai kuadrat total residu JKT dan menggunakan fungsi logit. Penaksiran parameter regresi dapat dilakukan dengan menggunakan software statistik seperti SPSS, SAS, Minitab, dan SPSS. Koefisien determinasi atau R pangkat 2 adalah nilai yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R pangkat 2 berada di antara 0 dan 1 dan nilai yang lebih besar berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen lebih besar. Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur kuatnya hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Nilai R pangkat 2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas, sedangkan nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen variabel dependen. Koefisien determinasi dapat digunakan untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial maupun berganda, maka digunakan koefisien determinasi atau KD dengan rumus 1 KD parsial kualitas produk X terhadap keputusan pembelian Y, di mana X2 dan X3. Kelemahan penggunaan koefisien determinasi atau R2 adalah bias terhadap variabel terikat yang ada dalam model. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 dalam menganalisis model regresi. Kesalahan baku penaksiran adalah ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Dengan kesalahan baku, kita dapat menghitung kuatnya hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X. Dalam model regresi, kesalahan baku penaksiran dapat dihitung dengan rumus berikut. Bisa dilihat di PPT ya teman-teman untuk rumusnya dan penjelasannya. Kesalahan baku penaksiran akan menentukan kuatnya hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Jika kesalahan baku penaksiran rendah, maka hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang dijangka atau disimpulkan akan lebih tepat dengan hubungan yang diharapkan. Daya prediksi persamaan regresi adalah nilai yang digunakan untuk mengukur berapa banyak dari variasi variabel dependen atau Y yang dapat dijelaskan oleh variabel independen atau X dalam model regresi. Nilai daya prediksi berada di antara 0 dan 1 dan nilai yang lebih besar berarti kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen lebih besar. Daya prediksi dapat dihitung dengan rumus berikut. Daya prediksi 1 kesalahan baku atau kesalahan total, di mana kesalahan baku adalah kesalahan yang terjadi dalam prediksi variabel dependen Y dari variabel independen X. Kesalahan total adalah kesalahan yang terjadi dalam prediksi variabel dependen Y dari nilai yang dijangka atau disimpulkan Y. Daya prediksi dapat digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X dalam model regresi. Jika daya prediksi tinggi, maka model regresi dapat dianggap memiliki kemampuan yang baik dalam menerangkan variasi variabel dependen. Kesalahan baku koefisien. Kesalahan baku penaksiran adalah ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Nilai kesalahan baku penaksiran dapat dihitung dengan rumus. Teman-teman lihat di PPT ya untuk rumusnya.
Kesalahan baku penaksiran ini adalah ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Kesalahan baku penaksiran dapat digunakan untuk mengetahui kuatnya hubungan antara variabel dependen Y dan variabel independen X dalam model regresi. Jika kesalahan baku penaksiran rendah, maka hubungan antara variabel dependen dan variabel independen yang dijangka atau disimpulkan akan lebih tepat dengan hubungan yang diharapkan. Dan yang terakhir, masalah-masalah dalam analisis regresi. Masalah dalam analisis regresi terdiri dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi multikolinearitas terjadi ketika variabel independen dalam model regresi saling berkolerasi tinggi yang dapat menyebabkan bias dalam menjelaskan suatu hubungan. Heterokedasitas terjadi ketika variasi yang terkumpulkan dari data tidak sama yang dapat menyebabkan kesalahan baku penaksiran yang tidak tepat. Autokorelasi terjadi ketika data yang digunakan dalam analisis regresi memiliki hubungan tertinggal yang dapat menyebabkan kesalahan baku penaksiran yang tidak tepat. Normalitas terjadi ketika data yang digunakan dalam analisis regresi tidak memenuhi asumsi normalitas yang dapat menyebabkan kesalahan baku penaksiran yang tidak tepat. Outliers terjadi ketika data yang digunakan dalam analisis regresi memiliki nilai yang berbeda dari nilai yang dijangka atau disimpulkan, yang dapat menyebabkan kesalahan baku penaksiran yang tidak tepat. Untuk menanggulangi masalah dalam analisis regresi perlu dilakukan pengujian terhadap model regresi seperti pengujian terhadap model regresi, pengujian terhadap kesalahan baku penaksiran, dan pengujian terhadap asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis regresi. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata atau kurang materi, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.